Sahabat tani, organisme pengganggu tanaman seperti hama dan penyakit memang menjadi masalah utama kita dalam berusaha tani. Gangguan hama dan penyakit bukan hanya berisiko membuat tanaman kita tumbuh tidak normal, tetapi juga bikin pemilik tanamannya menjadi nggak normal. Ini obatnya apa ya? Cari sana, cari sini, campur sana, campur sini, dan sebagainya. Hingga pada setiap video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini selalu aja ada pertanyaan, boleh nggak kira-kira insektisida dicampur dengan fungisida? Boleh nggak kira-kira ini dicampur dengan ini, itu dengan itu? Maka di dalam video ini saya hanya akan fokus bahas soal rekomendasi pencampuran pestisida, entah itu insektisida kah, fungisida kah, ataukah herbisida, bahkan pupuk daun ya sahabat tani. Jadi, tolong jawab pertanyaan saya, mau tidak kira-kira saya jelaskan? Mau? Kok masih ada aja deh yang belum jawab? Mau apa mau banget? Oke, tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, efisiensi kerja merupakan faktor yang tidak bisa kita lepaskan dalam suatu pekerjaan, termasuk pekerjaan penyemprotan pestisida pada lahan pertanian kita. Efisiensi kerja juga menjadi alasan kita kenapa mencampur suatu pestisida, apakah itu insektisida untuk mengendalikan hama serangga, fungisida untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, herbisida untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu, hingga pupuk daun atau pupuk foliar untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Maka Anda harus tahu dulu nih hal-hal berikut ini sebelum memutuskan melakukan pencampuran, yaitu apa? Yaitu tujuan dari pencampuran. Tujuan dari mencampur pestisida sendiri perlu Anda ketahui itu bukan hanya soal efisiensi kerja. Supaya nggak bolak-balik ya sahabat tani, nggak cuman itu, tetapi diantaranya adalah pertama, meningkatkan efikasi. Maksud dari meningkatkan efikasi di sini adalah, anggaplah nih Anda sedang bermain game tembak-tembakan ya sahabat tani. Meningkatkan efikasi di sini artinya Anda tuh menembak bukan hanya pada bagian badan aja, tetapi kepala juga. Maka kemungkinan matinya musuh kita menjadi lebih cepat, bener nggak kira-kira? Maka yang dimaksud dengan meningkatkan efikasi di sini adalah menambah bagian serangan lagi. Dari yang tadinya cuma racun lambung pada suatu insektisida, kemudian ditambahin dengan racun saraf juga, maka kemungkinan matinya itu menjadi lebih cepat, bener nggak kira-kira? Kemudian misal lagi nih racun kontak pada suatu fungisida ditambahin dengan racun pengganggu protein, maka efeknya bisa jadi 2 kali lipat pengendalian jamurnya ya sahabat tani. Maka mari saya jelaskan ya sahabat tani bagaimana cara meningkatkan efikasi. Dan saya nggak perlu lagi bahas soal kode dan kemampuan rendah tingginya resiko resistensi suatu insektisida atau fungisida, karena ini tuh sudah dibahas ya sahabat tani pada video yang ini dan video yang ini juga. Dan kalau ada yang tiba-tiba tanya soal ini di kolom komentar, bagi Anda sahabat tani yang sudah nonton 2 video itu, maka silahkan bantuin saya ya menjawab komentar-komentar yang seperti itu ya sahabat tani. Saya doakan yang mau bantuin saya untuk ngejawab diberikan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Maka yang boleh dicampur adalah pertama ya sahabat tani yang punya daya kendali atau spektrum tidak luas atau tidak terlalu luas dengan kode yang berbeda. Dan hindari mencampur insektisida golongan 1 dengan golongan apapun. Nah, misalnya insektisida merek Demolis dengan bahan aktif abamectin yang masuk golongan 6 ya sahabat tani, di mana kita tahu bahwa cara kerja abamectin adalah insektisida yang membuat kelumpuhan pada target dicampur dengan insektisida regen misalnya yang masuk golongan 2B dengan efek bikin targetnya kejang-kejang. Ya silahkan sahabat tani. Kemudian insektisida Alika yang berisi 2 bahan aktif dengan masing-masing fungsi. Pertama golongan 3A dan golongan 4A yaitu mengganggu saraf sasaran. Kalau mau kita tambahin insektisida Pegasus yang masuk golongan 12A dengan cara kerja menghambat enzim pembentuk zat tertentu pada hama, ya silakan. Tetapi di sini Anda tuh harus ingat prinsip dari pencampuran ini tadi. Harus mengikuti
Prinsip efektif dan efisien. Kalau pakai satu pestisida saja sudah mati, ya kenapa mesti pakai dua? Bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan saya ingatkan lagi, untuk insektisida golongan 1 seperti bahan aktif metomil pada merek Danke misalnya dan teman-temannya, karbosulfan pada merek Marsal dan teman-temannya, kemudian karbofuran misalnya pada merek Furadan dan teman-temannya, dan golongan satu lainnya ya sahabat tani, maka jangan dicampur apa-apa karena golongan ini adalah golongan yang punya spektrum sangat luas dan bisa jadi berefek pada warga sipil yang nggak bersalah nantinya juga mati ya sahabat tani, oke? Dan kemarin saya tuh sudah minta Anda untuk mencetak file atau tabel insektisida. Udah cetak apa belum? Atau jangan-jangan malah belum di-download sama sekali? Maka silahkan download ya sahabat tani. Saya sediakan lagi tabelnya pada kolom deskripsi video ini. Kenapa Anda harus pelajari tabel ini? Biar Anda tuh nggak salah campur. Bayangkan aja nih misalnya yang ada campur, tujuannya ingin meningkatkan efikasi, meningkatkan daya bunuh ya sahabat tani, tetapi justru yang dicampur adalah insektisida yang berada pada golongan yang sama. Misal Agrimek yang punya bahan aktif abamectin, Anda campurin dengan misal mereknya Crumble dengan bahan aktif emamectin benzoat. Maka beda sih beda ya sahabat tani bahan aktifnya, tapi berada di golongan yang sama. Maka saya bilang jangan dicampur, oke? Itulah kenapa Anda tuh harus memahami sendiri tabelnya, dicetak dan nanti biar dicocokkan. Mau beli apa bahan aktifnya, dan kalau mau dicampur maka berpedomanlah pada tabel tersebut. Dan setelah ini nanti, saya tuh nggak bakal lagi ya jawabin pertanyaan-pertanyaan Anda soal, Pak, ini boleh nggak dicampur dengan ini? Boleh nggak ini dicampur dengan ini? Kemudian, boleh nggak itu dicampur dengan itu? Maka, nggak lagi saya jawabin, karena tuh barangnya udah saya kasih yang pada Anda, tinggal Anda pakai aja lagi ya sahabat tani. Oke, kita iklan dulu ya sebentar, silakan. Oke, sahabat tani, selamat datang kembali. Mohon maaf ya suara saya nggak seperti biasanya karena kebetulan lagi kurang enak badan, tapi tetap kita lanjutkan. Kemudian pada fungisida. Prinsip peningkatan efikasi adalah dengan mencampur pestisida golongan resistensi sedang dengan yang rendah, atau sedang dengan resiko yang rendah hingga sedang, dan maksimum sedang dengan sedang. Tetapi ingat, jika Anda mencampur sedang dengan sedang, maka rollingnya itu atau pergilirannya, maka kedua bahan aktif ini tuh nggak boleh lagi digunakan untuk pergiliran yang selanjutnya ya sahabat tani, sampai Anda gilir dengan bahan aktif yang lainnya. Dan prinsip pencampurannya itu sama kok sahabat tani dengan insektisida tadi. Prinsipnya golongan berbeda dengan golongan yang berbeda juga. Tetapi Anda tuh mesti ingat lagi bahwa jangan mencampur apa-apa ya sahabat tani untuk fungisida dengan resiko yang tinggi. Seperti yang saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani. Dan tentunya saya tuh nggak perlu lagi jelaskan kode nomor berapa yang punya resistensi yang tinggi. Silakan sahabat tani simak kembali video ini nanti ya sahabat tani. Nah, begitu ya sahabat tani yang disebut dengan peningkatan efikasi, dan kita masuk pada tujuan pencampuran yang kedua. Tujuan pencampuran yang kedua adalah meningkatkan sinergis pengendalian pestisida. Sebelumnya saya mau tanya, Anda udah tahu belum apa itu sinergis? Udah tahu apa belum? Maka anggaplah ya sahabat tani, depan Anda ini ada sebuah lemar yang besar yang harus dipindahkan. Ya kalau Anda kerjanya sendiri, ngangkatnya sendiri ya sahabat tani pasti bakalan berat, bener nggak kira-kira? Tetapi kan kalau dibantu oleh satu orang lagi kan bakalan tambah ringan Anda ngangkatnya, bener nggak kira-kira? Nah itu yang dimaksud dengan sinergis ya sahabat tani, gotong royong maksudnya. Maka gotong royong pestisida di sini atau sinergis pestisida di sini maksudnya misal tanaman cabai Anda mengalami bercak kuning dan keriting kayak rambut artis misalnya, stand up komedian Babi Cabita misalnya tuh keriting sahabat tani misal. Maka Anda harus kendalikan dulu organisme yang membuat tanamannya menjadi kayak gitu, dan biasanya penyebabnya adalah kutu ya sahabat tani, seperti yang Anda lihat pada tayangan ini. Silahkan. Dan rekaman ini saya ambil dengan perbesaran 500 kali dengan mikroskop digital pada daun tanaman cabai. Nah, seperti ini wujud orangnya ya sahabat tani, dan Anda tuh mesti kendalikan dulu orangnya tersebut dengan menggunakan insektisida misal berbahan aktif abamectin ya, misalnya mereknya Demolis, misalnya apa Agrimek, apa Starmek, pokoknya yang biasanya namanya ada Mek. Nah itu abamectin ya sahabat tani. Bisa juga dibarengin dengan pemberian pupuk berkalium dan fosfor misal MKP.
di mana MKP merupakan pupuk yang berisikan dua unsur hara yakni fosfor dan kalium, dan salah satu fungsi kalium adalah sebagai transporter atau tukang angkut hasil fotosintesis berupa energi bagi tanaman kita. Maka selain kita tuh bisa membasmi hama, kita juga bisa memberikan pupuk berkalium sebagai zat pembawa energi bagi tanaman kita. Maka ya orang sakit yang penting ada energinya, insya Allah akan segera pulih kembali, bener nggak kira-kira? Nah, itu bisa dilakukan, dan penjelasan lengkap tentang pupuk MKP sendiri itu sudah saya bahas ya sahabat tani pada video yang ini, silahkan. Atau KNO3 juga misalnya, ya nggak apa-apa. Dan penjelasannya tentang KNO3 baik yang merah itu sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani, dan yang putih itu juga sudah saya jelaskan pada video yang ini. Kemudian dalam hal kena penyakit misalnya, kena antraknosa, maka Anda tuh bisa kendalikan dengan fungisida sistemik misal yang sudah populer, mereknya apa kira-kira? Amistar Top apa Topsin ya sahabat tani. Kita campurkan dengan pupuk MKP, ya silahkan. Fungisidanya itu mengendalikan penyakit dan pupuknya membantu penyembuhan. Tetapi Anda mesti ingat, kalau kena serangan penyakit, maka hindarilah pemberian pupuk bernitrogen. Karena masih ingat nggak sahabat tani, apa peran dari nitrogen bagi tanaman? Itu sudah saya bahas komplit ya sahabat tani pada video yang ini, yaitu berfungsi sebagai pembentuk protein, dan penyakit itu ya sahabat tani paling suka tanaman kita ya banyak proteinnya. Artinya kalau kita beri pupuk bernitrogen ya bakalan menari-nari dia kesenangan di dalam tubuh tanaman kita. Maka pupuk bernitrogen itu jangan dikasih misalnya urea kah, misalnya ZA kah, KNO3, NPK, Kalnit, dan lain-lainnya ya sahabat tani. Dan saran saya Anda tonton deh sahabat tani video yang ini ya sahabat tani tentang penjelasan tentang nitrogen. Pasti bakalan terbuka pengetahuan Anda soal pemupukan. Oke, silahkan tonton lagi ya setelah ini. Dan buat yang kemarin tanya, bisa nggak kira-kira fungisida dicampur dengan pupuk organik cair? Maka begini ya sahabat tani, kan pupuk organik cair ini berisi unsur hara dan mikroorganisme, bener nggak kira-kira? Maka kalau Anda campur fungisida yang secara definisinya adalah zat pengendali jamur dicampur dengan pupuk yang isinya jamur atau bakteri, ya apa yang bakalan terjadi coba? Kecuali Anda tuh nggak mementingkan lagi ya isi dari mikroorganismenya dan hanya mementingkan unsur haranya saja ya sahabat tani, maka silahkan lakukan pencampuran. Dan ada lagi nih pertanyaan, bisa nggak kira-kira katanya fungisida atau insektisida itu campur dengan kalsium? Maka bukannya bakalan sinergis ya sahabat tani, malah jadi antagonis loh nantinya. Kalsium merupakan unsur yang bisa memberikan efek hidrolisis pada senyawa lain ketika dilakukan pencampuran, dan yang namanya hidrolisis itu artinya adalah penguraian suatu bahan menjadi lebih kecil lagi, sehingga ketika suatu bahan aktif dicampurkan dengan kalsium, maka bahan yang tadinya aktif itu menjadi tidak aktif lagi. Dan bayangkan sahabat tani, kita tuh mau kendalikan hama dan penyakit misalnya dengan bahan yang efektivitasnya ternyata menurun, lalu apa yang bakal terjadi kira-kira? Ya pasti bakalan menari-nari dia kesenangan sahabat tani karena ditembak dengan bahan yang tidak aktif, benar nggak kira-kira sahabat tani? Oke, dua itu aja dulu ya sahabat tani. Kayaknya video ini udah belasan menit deh kira-kira. Dan masih ada banyak banget ya sahabat tani seputar pencampuran pestisida ini, seperti misalnya bagaimana memahami perubahan fisik pasca pencampuran misalnya, dan metode pencampuran pestisida berdasarkan bentuk fisik dari pestisida itu sendiri. Dan kalau saya lanjut durasinya pasti bakalan kepanjangan, malah kalau banyak yang nggak nonton sampai habis malah bikin drop dari rating video ini ya sahabat tani. Maka kita lanjutkan nanti ya sahabat tani pada episode yang kedua ya sahabat tani. Dan insya Allah ini saya buatkan playlist sendiri ya sahabat tani, biar enak, agak kecampur-campur dengan pembahasan yang lainnya, biar bisa langsung nyambung pada episode selanjutnya. Dan kalau saya boleh minta satu hal kepada Anda sahabat tani, permintaan saya itu cuman minta bagikan video ini kepada petani-petani lainnya, biar banyak yang makin tahu dan makin paham tentang ilmu campur-mencampur pestisida ini, atau istilah kerennya adalah tank mix ya sahabat tani. Biar pada nggak salah nantinya dalam melakukan pencampuran, dan satu hal sederhana ini bisa membawa dampak yang luar biasa ketika Anda lakukan ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan ketika Anda bagikan video ini bisa membawa manfaat besar bagi petani lainnya di luar sana ya sahabat tani. Dan di sebelah sini ya sahabat tani ada video bagus yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, silahkan dibuka ya sahabat tani. Mudah-mudahan keilmuan Anda tambah banyak lagi, amin. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bakal ketemu pada episode yang kedua. Sampai ketemu ya sahabat tani, oke?